Maria Montessori. Maria Montessori lahir pada 31 Agustus 1870 di Chiaravalle, Kota Bukit, dengan pemandangan Laut Adriatik di kota Ancona di Italia. Italia telah muncul sebagai negara berdaulat. Kebudayaan di Italia masih seperti kebudayaan Romawi kuno. Maria Montessori masuk ke sekolah menengah teknik dan berikutnya sekolah kedokteran di Universitas Roma, dan kemudian menjadi perempuan pertama yang meraih gelar kedokteran. Montessori membuka sekolah pertamanya yang bernama Casa dei Bambini atau Children's House di distrik Lorenzo yang merupakan kantong kemiskinan di Roma pada 6 Januari 1907. Jumlah murid pada saat itu sebanyak 50 anak dari usia 3 hingga usia 7 tahun. Apa itu play space menurut Maria Montessori? Menurut Montessori, play space memiliki peran khusus dalam pendidikan anak. Pendekatan Montessori menekankan pentingnya lingkungan yang dipersiapkan dengan baik untuk mendukung perkembangan anak. Menurut Montessori, play space adalah ruang sederhana yang dirancang untuk membantu anak mengembangkan keterampilan seperti keterampilan motorik halus dan kasar, pemecahan masalah, konsentrasi, dan bahasa. Mainan di ruang belajar Montessori biasanya terbuat dari bahan alami seperti kayu, dan ruangan tersebut harus meningkatkan konsentrasi dan kemandirian anak. Play space harus dirancang untuk mendorong kebebasan bergerak dan harus menjadi ruang yang benar-benar aman bagi anak untuk bereksplorasi. Bagaimana model play space menurut Montessori? Model play space dalam pendekatan Montessori biasanya mengacu pada ruang yang dirancang secara khusus untuk mendukung perkembangan anak melalui permainan dan eksplorasi yang alami. Play space Montessori ini merupakan area bermain yang berdasarkan prinsip pendidikan Montessori. Ruangan yang dipakai sederhana dan bebas dari kekacauan yang menekankan kemandirian, tanggung jawab, dan pembelajaran mandiri. Play space Montessori dirancang dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Ruang kelas Montessori sering memiliki lantai kayu alami, dinding berwarna-warni, dan perabotan yang sesuai dengan tinggi anak-anak. Play space Montessori dilengkapi dengan bahan Montessori yang dirancang untuk mengajarkan berbagai konsep seperti matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, dan seni. Siapa itu Froebel? Froebel lahir di Oberweibach di Jerman pada tanggal 21 April 1782. Froebel adalah pendiri kindergarten atau taman kanak-kanak yang mengembangkan idenya bahwa pendidikan anak usia dini harus diselenggarakan di lingkungan yang kreasi secara khusus atau disebut dengan kindergarten atau taman kanak-kanak. Pada tahun 1817, ia mendirikan sekolah di Keilhau. Froebel juga menulis buku pertamanya yang berjudul The Education of Man, dan ia menciptakan 500 kotak kubus dari kayu yang kemudian dipakai dalam pendidikan di sekolahnya. Kemudian, ia menciptakan kotak kubus atau disebut dengan gift untuk permainan-permainan, lagu-lagu, cerita, kerajinan sebagai sarana belajar di sekolahnya. Apa itu play space menurut Froebel? Froebel berpendapat play space atau ruang bermain memiliki peran sentral dalam pendidikan anak usia dini. Menurut Froebel, play space adalah tempat di mana anak-anak dapat berkembang melalui cara yang alami dan kreatif.
Froebel percaya bahwa bermain adalah sarana utama pembelajaran pada anak usia dini, dan bahwa anak-anak harus mempunyai ruang bermain di mana mereka merasa aman dan bersenang-senang tanpa campur tangan orang dewasa. Froebel percaya bahwa permainan dapat membantu anak-anak untuk melihat bagaimana mereka terhubung dengan alam dan dunia di sekitar mereka. Dan melalui permainan itulah anak-anak dapat membangun pemahaman mereka terhadap dunia dengan pengalaman langsung. Pendapat Froebel mengenai play space ini sudah dikenal luas di seluruh dunia, dan banyak orang tua, praktisi, dan sekolah-sekolah yang melihat prinsip-prinsip ini untuk membantu pembelajaran di sekolah mereka. Bagaimana model play space menurut Froebel? Froebel menekankan permainan kreatif dan kebebasan bagi anak dengan bimbingan dan gagasannya tentang belajar melalui alam langsung. Froebel percaya bahwa bermain adalah tingkat tertinggi dari perkembangan anak, dan anak dapat menunjukkan ekspresi pikiran dan perasaan secara spontan. Model play space menurut Froebel mengedepankan permainan yang memungkinkan anak untuk menggunakan imajinasi mereka. Ruang gerak anak tidak boleh dibatasi, karena jika dibatasi maka sama saja mengikat nalar anak karena tidak leluasa dalam bereksplorasi dalam lingkungannya. Froebel menekankan penggunaan mainan dan bahan alami dalam play space. Froebel memahami bahwa mainan yang sederhana seperti balok kayu dan bahan geometris dapat memungkinkan anak untuk berkreasi dan membangun berbagai konsep. Model play space menurut Froebel juga mencangkup unsur seni dan kreativitas. Anak-anak dapat bermain cat, bahan seni, dan membuat karya seni mereka sendiri yang memungkinkan perkembangan kreativitas dan ekspresi. Biodata Harlock. Harlock adalah seorang psikologi Amerika terkenal yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1899 di New York City, Amerika Serikat. Harlock sendiri dikenal atas kontribusinya dalam bidang psikologi perkembangan anak. Harlock sangat berpengaruh dalam mendorong pemahaman tentang perkembangan anak, dan karyanya telah berkontribusi pada perkembangan teori pendidikan anak. Playtime menurut Harlock adalah permainan yang berkualitas, juga melibatkan aktivitas yang mendukung pertumbuhan fisik, keterampilan motorik, dan juga pengembangan emosional. Namun perlu diingat bahwasanya setiap anak adalah individu yang unik, dan juga preferensi serta kebutuhan mereka dalam bermain itu juga berbeda-beda. Karenanya syarat bermain dan permainan playtime dapat bervariasi tergantung pada karakteristik masing-masing anak. Anak harus memiliki waktu yang cukup dalam bermain. Masa usia dini merupakan masa bermain, bukan masa anak untuk dipaksa belajar ataupun bekerja. Saat yang tepat untuk anak bermain dapat disesuaikan dengan jenis permainan tersebut. Model-model playtime menurut Harlock ada dua, yaitu bermain aktif dan juga bermain pasif. Yang pertama, bermain aktif. Bermain aktif adalah kesenangan akan timbul dari apa yang dilakukan oleh individu, baik dalam bentuk kesenangan berlari atau membuat sesuatu dengan lilin atau cat. Yang kedua ada bermain pasif, yaitu bermain pasif merupakan keselamatan, perlengkapan, alokasi waktu, luang partisipasi sukarela dalam bermain pasif, atau yang disebut dengan hiburan. Kesenangan yang diperoleh dari kegiatan orang lain, jenis permainan atau aktivitas reaksi pada playtime. Siapa itu Shalom?
Shalom adalah seorang psikologi dan peneliti lintas budaya yang terkenal karena menciptakan teori nilai dasar manusia. Beliau menerima gelar PhD dalam psikologi sosial dari University of Michigan dan kemudian mengajar di Departemen Sosiologi University of Wisconsin Madison, dan pada tahun 1973 menjadi profesor. Shalom saat ini adalah Profesor Emeritus Psikologi Leon dan Clara Jerman di University Ibrani di Yerusalem, di mana beliau telah menjadi anggota fakultas sejak 1979. Apa itu play values menurut Shalom? Teori terkemuka dalam memahami nilai-nilai tingkat individu dikembangkan oleh Shalom. Shalom mengambil perspektif lintas budaya dalam mempelajari nilai-nilai, baik dalam mengkonseptualisasikannya teori dan mengujinya secara empiris. Semua permainan mengekspresikan dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, karena permainan mengasihkan dan menjangkau bagian terdalam dari jiwa manusia. Permainan tidak hanya merefleksikan dan mengekspresikan, tetapi juga mengaktifkan keyakinan dan nilai-nilai ini dengan cara yang kuat. Di sini terutama tertarik pada nilai-nilai etika dan politik, contohnya kebaikan, kejujuran, rasa hormat, keamanan, kesejahteraan. Dan untuk nilai-nilai politiknya, yaitu mendefinisikan hubungan dalam antar masyarakat seperti keadilan, kesetaraan, kerjasama, toleransi. Yang selanjutnya ada bagaimana model-model play values menurut Shalom. Model-model play values menurut Shalom ada 5, yaitu nilai karakter religius, yang kedua nilai karakter disiplin, yang ketiga nilai karakter jujur, dan yang keempat ada nilai karakter kerja keras, dan yang kelima ada karakter tanggung jawab. Yang selanjutnya ada bagaimana model-model play values menurut Siapakah Jen Biase? Jen Biase adalah seorang psikolog asal Swiss yang terkenal dikarenakan teorinya tentang perkembangan kognitif anak-anak. Jen Biase lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Jen Biase terkenal dikarenakan teorinya tentang perkembangan kognitif anak-anak. Teorinya ini sangat berguna untuk suatu lembaga PG PAUD atau lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini. Apa ya yang dimaksud dengan playing? Playing biasanya disebut dengan bermain pikiran. Pada bermain pikiran ini ada tahap-tahap perkembangan kognitif yang terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Biasa menganggap bahwa anak-anak dalam tahap ini mulai mengembangkan kemampuan untuk bermain dengan simbol-simbol dan menggambarkan dunia mereka dalam pikiran. Model bermain pikiran melibatkan berbagai jenis permainan yang melibatkan imajinasi dan pemikiran simbolis seperti bermain boneka, bermain peran, dan lain-lainnya. Apa saja model playing menurut Jen Biase? Yang pertama, asimilasi. Anak-anak cenderung mengasimilasi informasi baru ke dalam kerangka pemahaman yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi. Permainan dan bermain pikiran memberi mereka kesempatan untuk beradaptasi dengan hal-hal baru dan berkembang.
Yang ketiga, equilibration. Mereka mencari keselarasan antara pemahaman yang sudah ada dan informasi baru yang mereka temui saat bermain. Yang keempat, konstruksi pengetahuan. Dalam bermain pikiran, anak-anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Yang kelima, bermain simbolis. Model pembelajaran ini membantu mereka memahami hubungan antara objek dan konsep. Yang keenam dan yang terakhir yaitu permainan sosial. Bermain pikiran seringkali melibatkan interaksi sosial dengan anak lain. Brian Sutton Smith adalah seseorang psikolog perkembangan anak dan peneliti permainan asal Selandia Baru yang dikenal karena kontribusinya dalam memahami permainan, khususnya dalam konteks perkembangan anak. Sutton Smith lahir pada tahun 1924 dan wafat pada tahun 2015. Sutton Smith sendiri dikenal sebagai peneliti dalam bidang permainan, terutama dalam konteks perkembangan anak. Beliau berfokus pada aspek-aspek permainan seperti imajinatif, permainan fisik, permainan sosial, dan perkembangan anak. Brian Sutton Smith sendiri telah mengemukakan sebuah teori permainan yaitu play roles atau yang disebut sebagai bermain peran. Play role sendiri atau bermain peran adalah anak memerankan seseorang dan melakukan interaksi dengan orang lain dalam suatu cerita pura-pura. Jenis permainan ini membantu anak untuk memahami dirinya sendiri, perasaan, dan orang di sekitarnya. Melalui permainan ini, anak mulai belajar berbagi dengan orang lain. Menurut Sutton Smith, bermain peran adalah salah satu bentuk permainan yang paling penting. Play role sendiri telah memiliki 5 penerapan dalam teorinya. Yang pertama adalah imajinatif, yang kedua ialah pertukaran peran, yang ketiga adalah keterampilan sosial, yang keempat adalah ekspresi diri, dan yang kelima kendali perubahan. Imajinasi adalah permainan peran yang melibatkan imajinasi anak yang kuat. Anak menggunakan imajinasi mereka untuk menggambarkan karakter dan situasi lingkungan dalam permainannya. Yang kedua, pertukaran peran. Dalam permainan peran, anak sering kali menukarkan peran dengan teman-teman mereka. Yang ketiga ialah keterampilan sosial, ialah bermain peran yang membantu anak mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, kerjasama, empati, belajar, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dan berbicara dalam berkarakter. Yang kelima adalah ekspresi diri. Anak dapat mengekspresikan diri mereka sendiri melalui karakter-karakter yang mereka dapatkan dalam bermain. Yang kelima ialah kendali dan perubahan. Dalam permainan peran, anak dapat mengambil kendali atas situasi dan karakter mereka melalui belajar bagaimana membuat keputusan dan mengelola perubahan dalam alur cerita.